Selamat datang di Sudut Kosan. Tempat nongkrong paling santai, paling random, dan pastinya paling bikin otak kita jalan-jalan. Di episode kali ini, kita bakal ngomongin soal 7 ilmuwan paling terkenal di dunia, tapi bukan cuma soal kejeniusannya aja, tapi juga kontroversi yang pernah mereka bawa. Siap-siap ya, karena mungkin beberapa dari kalian bakal kaget. Ilmuwan yang selama ini kita kagumi, ternyata punya sisi gelap yang jarang dibahas. Pada sebuah masa di abad ke-16, dunia masih memegang teguh keyakinan bahwa bumi adalah pusat dari alam semesta. Hampir semua orang percaya bahwa segala sesuatu di langit berputar mengelilingi bumi, sesuai dengan pandangan yang sudah dipercaya selama berabad-abad lamanya. Saat itu, keyakinan ini bukan hanya soal ilmu pengetahuan, tetapi juga soal kepercayaan yang erat kaitannya dengan ajaran agama. Di tengah suasana itulah, muncul seorang ilmuwan asal Italia bernama Galileo Galilei. Galileo adalah sosok yang berani mengusik ketenangan pemahaman yang sudah mapan. Ia menyuarakan pandangan baru yang sangat berbeda dan berlawanan dengan apa yang selama ini dipercayai banyak orang. Dengan penuh keyakinan, ia berkata bahwa sebetulnya bukan bumi yang menjadi pusat dari segala sesuatu, melainkan matahari. Pernyataan Galileo ini sontak menimbulkan kegemparan. Bayangkan saja, saat orang-orang masih yakin sepenuhnya pada satu keyakinan, tiba-tiba datang seseorang yang berkata, "Bro, bukan bumi yang jadi pusat, tapi matahari." Keberanian Galileo ini membuatnya dimusuhi oleh pihak gereja, yang saat itu memiliki pengaruh besar terhadap ilmu pengetahuan dan kehidupan masyarakat. Ia pun harus menjalani proses pengadilan karena pemikirannya tersebut. Akibat dari keberaniannya, Galileo akhirnya dikenai hukuman yang berat. Ia dijatuhi tahanan rumah, sebuah hukuman yang harus dijalaninya hingga akhir hayat. Meski demikian, ia tetap bertahan dengan keyakinannya bahwa matahari adalah pusat dari tata surya, bukan bumi sebagaimana yang diyakini oleh kebanyakan orang di zamannya. Selain soal teori heliosentris yang kontroversial itu, Galileo juga dikenal sebagai sosok yang katanya kerap mengklaim ide orang lain sebagai gagasannya sendiri. Meskipun demikian, peran Galileo dalam perkembangan ilmu pengetahuan tetap tak bisa diabaikan. Ia tetap diakui sebagai salah satu bapak sains modern, yang pemikirannya membuka jalan bagi lahirnya revolusi sains di masa-masa berikutnya. Siapa sih yang tidak kenal dengan sosok bernama Charles Darwin? Ia adalah tokoh penting dalam sejarah ilmu pengetahuan yang pertama kali memperkenalkan teori evolusi secara sistematis kepada dunia. Melalui bukunya yang sangat terkenal berjudul On the Origin of Species, Darwin menjelaskan gagasan tentang bagaimana makhluk hidup di bumi ini mengalami perubahan dan berkembang secara bertahap dari waktu ke waktu. Namun, teori yang ia kemukakan tidak langsung diterima dengan tangan terbuka oleh semua orang. Pada masa itu, banyak pihak yang menolak gagasan Darwin karena dianggap bertentangan dengan keyakinan agama yang sudah mengakar kuat di masyarakat. Ide bahwa manusia berasal dari makhluk primitif dianggap merendahkan martabat manusia, yang selama ini dipercaya diciptakan secara istimewa dan terpisah dari makhluk hidup lainnya. Bahkan hingga sekarang, lebih dari 1 abad sejak buku itu pertama kali diterbitkan, teori evolusi masih menjadi topik yang memicu perdebatan di berbagai kalangan. Sebagian orang mendukungnya sebagai penjelasan ilmiah yang kuat, sementara sebagian lagi tetap menolaknya karena dianggap bertolak belakang dengan ajaran kepercayaan mereka. Perdebatan ini menunjukkan betapa kuatnya dampak pemikiran Darwin dalam dunia pengetahuan dan kepercayaan manusia. Yang menarik, jika menilik ke masa kecilnya, Charles Darwin sebenarnya bukanlah anak yang menonjol di sekolah. Ia dikenal sebagai anak pendiam yang cenderung tidak terlalu menyukai kegiatan belajar di ruang kelas. Bahkan, ada masa di mana Darwin dianggap nakal dan tidak terlalu serius dalam hal pendidikan formal. Siapa sangka, dari anak yang bandel dan kurang suka sekolah itu, justru lahir pemikiran besar yang mengguncang dunia. Kisah Charles Darwin mengajarkan bahwa kadang-kadang, orang yang terlihat biasa saja, atau bahkan bermasalah di masa mudanya, bisa tumbuh menjadi tokoh yang mengubah cara pandang dunia. Dari anak pendiam, bandel, hingga menjadi seorang pemikir besar, perjalanan Darwin membuktikan bahwa ide bisa datang dari siapa saja, kapan saja, asalkan ada keberanian untuk mempertanyakannya. Nah, kali ini kita masuk ke kisah seorang ilmuwan yang namanya sekarang malah dipakai buat merek mobil mahal, tapi dulu justru dianggap aneh, bahkan gila oleh banyak orang di zamannya. Dialah Nikola Tesla, seorang jenius di bidang listrik dan teknologi yang pemikirannya jauh melampaui waktu di mana ia hidup.
Tesla dikenal sebagai sosok dengan ide-ide luar biasa yang benar-benar di luar kebiasaan orang pada masa itu. Tesla adalah seorang master di bidang kelistrikan. Ia memiliki gagasan-gagasan revolusioner seperti konsep energi tanpa kabel, yang pada waktu itu terdengar seperti mimpi belaka. Tidak hanya itu, Tesla juga pernah merancang sesuatu yang disebut sebagai senjata gempa bumi, sebuah alat yang konon bisa menimbulkan getaran dahsyat dengan daya hancur luar biasa. Pemikiran-pemikiran gila semacam ini membuat banyak orang sulit memahami apa yang sebenarnya ingin ia ciptakan. Dalam perjalanannya, Tesla sering terlibat bentrok dengan ilmuwan lain. Salah satunya adalah Thomas Edison. Edison dikenal lebih komersial dan pragmatis dalam hal penemuan, sementara Tesla lebih idealis dan visioner. Persaingan di antara keduanya begitu terkenal hingga dikenal sebagai salah satu rivalitas paling legendaris dalam sejarah dunia sains. Keduanya saling berebut pengaruh dalam perkembangan teknologi listrik yang pada saat itu masih dalam tahap awal. Tak hanya soal rivalitas, kontroversi juga terus mengikuti langkah Tesla sepanjang hidupnya. Beberapa orang percaya bahwa Tesla pernah mencoba menciptakan senjata penghancur massal yang kemampuannya begitu mengerikan. Bahkan ada pula yang meyakini bahwa ia memiliki alat yang bisa menimbulkan gempa bumi buatan. Meski sulit dibuktikan, cerita-cerita ini terus menjadi bagian dari legenda Tesla yang misterius. Sayangnya, kehidupan Tesla berakhir dengan sangat tragis. Di masa tuanya, ia jatuh miskin, terlupakan oleh dunia, dan meninggal dalam kesendirian di sebuah hotel kecil. Padahal, pria yang dulu sering dianggap gila ini adalah salah satu otak paling jenius yang pernah ada. Meski begitu, warisan pemikirannya tetap hidup, bahkan kini namanya kembali dikenal dan dihormati berkat kemajuan teknologi modern. Siapa yang tidak kenal dengan Albert Einstein? Hampir semua orang di dunia pasti pernah mendengar namanya, terutama karena teori relativitasnya yang legendaris. Teori ini mengubah cara manusia memandang ruang, waktu, dan alam semesta. Einstein dikenal sebagai simbol kejeniusannya umat manusia, dengan rambut putih acak-acakan dan ekspresi wajah yang penuh rasa ingin tahu. Tapi, di balik kejeniusannya itu, ada sisi cerita lain yang tidak banyak diketahui orang. Banyak yang tidak tahu bahwa Einstein ternyata pernah terlibat secara tidak langsung dalam awal mula proyek pembuatan bom atom. Di tahun-tahun menjelang Perang Dunia Kedua, Einstein bersama beberapa ilmuwan lain mengirimkan surat kepada Presiden Amerika Serikat saat itu. Dalam surat itu, mereka memperingatkan tentang kemungkinan Nazi Jerman sedang mengembangkan senjata nuklir. Karena kekhawatiran itulah, Einstein mendorong Amerika Serikat untuk segera memulai penelitian serupa, yang kemudian dikenal sebagai Proyek Manhattan. Meskipun niat awal Einstein adalah untuk mencegah Nazi mendapatkan kekuatan penghancur tersebut lebih dulu, proyek ini justru berujung pada tragedi kemanusiaan. 2 bom atom akhirnya dijatuhkan di kota Hiroshima dan Nagasaki, menyebabkan kehancuran besar dan korban jiwa dalam jumlah yang sangat besar. Kejadian ini menjadi salah satu peristiwa paling memilukan dalam sejarah dunia modern, yang dampaknya masih terasa hingga kini. Setelah melihat akibat nyata dari proyek yang dulu ikut ia dorong, Einstein merasa sangat menyesal. Ia pun berbalik arah, menjadi seorang aktivis anti-nuklir yang vokal. Einstein mulai menyerukan perdamaian dunia dan menolak segala bentuk senjata pemusnah massal. Ia sadar bahwa ilmunya yang seharusnya membawa manfaat malah menjadi alat untuk menghancurkan. Ironis memang, seorang jenius yang dikenal sebagai pencinta damai, ternyata ikut berperan dalam lahirnya senjata paling mematikan dalam sejarah umat manusia. Kisah Einstein ini jadi pengingat bahwa ilmu pengetahuan itu netral, tapi bagaimana manusia menggunakannya bisa membawa kemajuan atau justru kehancuran. Marie Curie adalah salah satu ilmuwan perempuan paling terkenal dalam sejarah. Ia bukan hanya ilmuwan wanita pertama yang meraih penghargaan Nobel, tetapi juga satu-satunya yang berhasil memenangkan Nobel di 2 bidang yang sangat berbeda, fisika dan kimia. Keberhasilannya ini menjadi bukti tak terbantahkan bahwa kecerdasan dan dedikasinya dalam sains tidak mengenal gender. Curie memiliki peran besar dalam penemuan unsur radioaktif seperti polonium dan radium yang mengubah cara kita memahami dunia fisika dan kimia. Namun, meskipun penemuannya sangat penting, pada masa itu pengetahuan tentang bahaya radiasi masih sangat minim. Banyak orang, termasuk Curie sendiri, tidak menyadari seberapa besar dampak dari paparan radiasi terhadap tubuh manusia. Marie Curie seringkali bekerja dengan bahan-bahan radioaktif tanpa perlindungan atau peralatan keselamatan yang memadai. Ia bahkan sering memegang bahan-bahan berbahaya tersebut dengan tangan telanjang,
tanpa menyadari bahwa hal itu akan membahayakan dirinya sendiri di kemudian hari. Sayangnya, setelah bertahun-tahun terpapar radiasi, Curie akhirnya meninggal dunia pada usia yang relatif muda karena penyakit yang disebabkan oleh radiasi. Kematian Curie menjadi salah satu tragedi dalam sejarah sains, yang juga membuka mata dunia tentang pentingnya keselamatan dalam penelitian ilmiah dan kesadaran akan bahaya radiasi. Warisan ilmiahnya tetap hidup, tetapi pengorbanannya adalah pengingat akan risiko besar yang dihadapi oleh para ilmuwan dalam mengejar pengetahuan. Namun, meskipun penemuan-penemuan Curie sangat dihormati, kehidupan pribadinya juga tidak luput dari perhatian publik. Setelah suaminya Pierre Curie meninggal, ada rumor yang berkembang tentang hubungan asmaranya dengan seorang ilmuwan lain, yang menyebabkan kontroversi besar pada masa itu. Banyak orang mengkritik pilihan pribadi Curie, meskipun pada akhirnya ia tetap diakui karena kontribusinya yang luar biasa terhadap dunia sains. Marie Curie adalah sosok yang tak hanya memberikan sumbangan besar dalam bidang ilmiah, tetapi juga menjadi simbol ketekunan dan keberanian, bahkan di tengah kesulitan yang sangat besar. Ia telah membuka jalan bagi banyak ilmuwan wanita setelahnya dan meninggalkan warisan yang akan terus dikenang sepanjang masa. Ketika kita berbicara tentang psikologi, nama Sigmund Freud pasti langsung terlintas di benak banyak orang. Freud adalah sosok yang memperkenalkan banyak konsep dasar yang menjadi landasan dalam dunia psikologi modern, seperti konsep bawah sadar, teori mimpi, dan berbagai gagasan lainnya yang merombak pemahaman tentang pikiran manusia. Freud dikenal sebagai bapak psikoanalisis, aliran yang fokus pada analisis dan interpretasi pikiran bawah sadar. Salah satu teori yang paling terkenal dan sekaligus paling kontroversial adalah teori Oedipus kompleks. Menurut Freud, setiap anak laki-laki secara tidak sadar merasa cemburu pada ayahnya dan menginginkan ibu mereka. Ini adalah gagasan yang cukup nyeleneh bagi banyak orang dan tentu saja memicu banyak perdebatan. Banyak ilmuwan dan psikolog yang merasa teori ini lebih mirip dengan fiksi daripada sebuah konsep ilmiah yang valid. Banyak yang berpendapat bahwa Freud terlalu memaksakan ide-idenya dan tidak memiliki dasar yang cukup kuat untuk membuktikannya. Meski begitu, meskipun banyak yang meragukan banyak teori Freud, tidak dapat dipungkiri bahwa pemikirannya telah memengaruhi perkembangan dunia psikologi hingga hari ini. Ia adalah orang yang membuka pintu bagi pemahaman lebih dalam tentang alam bawah sadar manusia, yang sebelumnya belum banyak dieksplorasi. Meski banyak teori yang dianggap kontroversial atau bahkan tidak valid, tetap saja, nama Freud abadi dan terus dihormati dalam kajian psikologi. Di sisi lain, kehidupan pribadi Freud juga tak luput dari sorotan. Beberapa pandangannya tentang seksualitas, kecemasan, dan bahkan hubungan antar anggota keluarga sering dianggap sebagai refleksi dari pandangan dan pengalaman pribadinya. Ini juga yang membuat banyak orang menilai bahwa beberapa teori Freud terkadang sangat subjektif dan tidak sepenuhnya objektif. Namun, meski banyak kritik, pandangan-pandangan Freud tetap berperan besar dalam perkembangan ilmu psikologi. Sigmund Freud adalah sosok yang tidak hanya mengubah cara kita memahami pikiran manusia, tetapi juga menjadi simbol kontroversi dalam dunia ilmu pengetahuan. Walaupun teori-teori yang ia ajukan sering dianggap nyeleneh atau bahkan tak dapat dibuktikan, ia tetap dikenang sebagai salah satu pemikir paling berpengaruh dalam sejarah psikologi. Isaac Newton adalah salah satu ilmuwan terbesar dalam sejarah, terkenal karena penemuannya mengenai gravitasi. Cerita klasik tentang apel yang jatuh di kebun yang menginspirasinya untuk memahami konsep gravitasi sudah dikenal luas. Namun, meskipun dikenal sebagai bapak fisika modern, banyak orang yang tidak tahu sisi lain dari Newton yang lebih eksentrik dan penuh misteri. Di balik jeniusnya, Newton ternyata memiliki banyak sifat yang aneh dan tidak biasa. Newton dikenal sebagai seorang yang sangat menyendiri. Ia lebih memilih menghabiskan waktu sendirian di laboratorium, jauh dari keramaian dunia luar. Bahkan, ia seringkali melakukan eksperimen yang terdengar aneh dan ekstrim, seperti mencoba untuk membuat matanya buta dengan menatap cahaya terang dalam waktu lama. Semua itu ia lakukan demi menguji batas kemampuannya dalam memahami alam semesta. Newton juga dikenal memiliki obsesi terhadap hal-hal yang lebih mistis. Bahkan lebih banyak menulis tentang alkimia dan ramalan kiamat daripada soal fisika yang menjadi keahliannya. Meskipun terkenal dengan teori-teori ilmiahnya yang mengubah dunia, Newton ternyata memiliki sisi gelap dalam kariernya. Ia seringkali terlibat perselisihan dengan ilmuwan lain.
bahkan tak segan-segan untuk menghancurkan reputasi saingannya. Banyak ilmuwan yang merasakan kerasnya sikap Newton, yang cenderung tidak ragu untuk menyerang siapapun yang dianggapnya sebagai ancaman terhadap teori atau pandangannya. Rivalitasnya dengan ilmuwan lain, seperti Gottfried Wilhelm Leibniz dalam hal kalkulus, menjadi salah satu episode paling terkenal dalam sejarah ilmu pengetahuan. Isaac Newton, sang jenius penyendiri, adalah contoh nyata dari bagaimana seseorang bisa membawa perubahan besar dalam dunia sains, meskipun dengan jalan hidup yang penuh dengan keanehan dan kontroversi. Walaupun cara hidupnya dan sikapnya sering dianggap aneh atau bahkan tidak menyenangkan, karya-karya Newton tetap menjadi tonggak penting dalam perjalanan panjang manusia untuk memahami alam semesta.